Pernahkah kamu merasa tersesat dan tidak yakin, seperti terbebani oleh kerasnya hidup? Kita semua mengalami keraguan dan keputusasaan, saat-saat di mana menemukan arti hidup terasa mustahil. Tapi bagaimana jika saya beritahu, di dalam masa-masa sulit ini, terdapat peluang, kesempatan untuk pertumbuhan spiritual yang mendalam, dan penemuan jati diri. Mari ikuti saya, saat kita memulai perjalanan untuk menavigasi tekanan hidup, dan mengungkap kekuatan serta ketahanan yang ada dalam diri kita masing-masing. Hidup ini, teman-teman, seperti tenunan yang terbuat dari benang suka dan duka, kemenangan dan kesulitan. Pada saat-saat gelap, ketika kita merasakan beban dunia di pundak kita, saat itulah karakter sejati kita diuji. Ketahanan, semangat pantang menyerah yang menolak untuk dipatahkan, bukanlah sesuatu yang kita miliki sejak lahir. Itu dipupuk melalui keyakinan pada diri sendiri, pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita, dan pada keyakinan bahwa bahkan di malam yang paling gelap, fajar pada akhirnya akan datang. Bayangkan sebuah biji terkubur jauh di dalam tanah. Ia menghadapi kegelapan, tekanan, dan ketidakpastian. Namun, ia berpegang pada keyakinan yang tak tergoyahkan. Keyakinan yang mengakar kuat pada kemampuannya untuk tumbuh. Dan dengan waktu dan kesabaran, ia menembus kegelapan, meraih cahaya, berubah menjadi sesuatu yang kuat dan indah. Kita juga memiliki kapasitas yang sama untuk tumbuh, untuk bertransformasi. Ketika kita menghadapi tantangan dengan ketahanan dan keyakinan yang tak tergoyahkan, kita memasuki kekuatan batin yang tak pernah kita ketahui sebelumnya. Kita belajar untuk menghadapi badai, untuk menemukan kedamaian di tengah kekacauan. Inilah teman-teman, letak kekuatan spiritual sejati. Kita tidak ditakdirkan untuk menjalani perjalanan hidup ini sendirian. Kita adalah makhluk sosial yang terprogram untuk terhubung, untuk memiliki, untuk kenyamanan dan dukungan yang datang dari mengetahui bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dan di saat-saat tertekan, ketika beban dunia terasa tak tertahankan, pelukan sebuah komunitas bisa menjadi penyambung hidup kita. Coba pikirkan, bukankah kamu merasa bahwa berbagi beban meringankan beban itu? Bahwa hanya dengan memiliki seseorang untuk mendengarkan, untuk menawarkan bahu untuk menangis, dapat membuat perbedaan besar di dunia? Mencari dukungan sosial bukanlah tanda kelemahan, teman-teman, tetapi bukti kekuatan kita. Dibutuhkan keberanian untuk mengulurkan tangan, untuk mengakui bahwa kita membutuhkan bantuan, untuk mengizinkan orang lain berbagi beban kita. Tetapi dengan melakukannya, kita membuka diri terhadap dunia yang penuh kasih sayang, dan pengertian. Komunitas kita, keluarga, teman, tetangga, bahkan orang asing yang berbagi keyakinan atau pengalaman, menjadi suara harapan, mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita. Mereka menawarkan telinga yang mendengarkan, bahu untuk menangis, ruang aman untuk memproses emosi kita tanpa penghakiman. Dan terkadang, dukungan yang paling kuat datang hanya dengan hadir bersama orang lain, berbagi makanan, terlibat dalam percakapan yang bermakna, atau sekadar duduk dalam keheningan yang nyaman, dapat mengingatkan kita akan keindahan dan koneksi yang ditawarkan kehidupan, bahkan di tengah kesulitan. Ingat, meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, tetapi bukti kekuatan dan ketahananmu. Dibutuhkan keberanian untuk mengakui bahwa kamu membutuhkan dukungan, dan bahkan lebih berani untuk mengulurkan tangan dan memintanya. Jadi, jika kamu merasa kewalahan, jangan ragu untuk menghubungi komunitasmu. Biarkan mereka menjadi batu karangmu, sumber kekuatan dan doronganmu. Dan ingat, kamu tidak sendirian. Saat kita menavigasi kompleksitas hidup, tantangan pasti muncul, seringkali mengguncang kita hingga ke inti kita. Tetapi bagaimana jika, alih-alih takut pada tantangan ini, kita memandangnya sebagai peluang untuk penemuan jati diri yang mendalam? Bagaimana jika tersembunyi di kedalaman perjuangan kita, terdapat jalan menuju kehidupan yang lebih autentik dan bertujuan? Refleksi diri, teman-teman, menjadi kompas kita, membimbing kita melewati kegelapan,
dan membawa kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Di saat-saat introspeksi yang hening, kita mulai mengupas lapisan-lapisan, menghadapi ketakutan kita, dan mengakui keinginan terdalam kita. Ketika kita membiarkan diri kita memiliki ruang untuk benar-benar berefleksi, kita mulai mempertanyakan keyakinan kita, nilai-nilai kita, dan hal-hal yang mendefinisikan siapa kita. Kita mulai melihat retakan di fondasi kita, area di mana kita telah melampaui pola dan keyakinan lama yang tidak lagi bermanfaat bagi kita. Proses penemuan jati diri ini bisa jadi tidak nyaman, bahkan terkadang menyakitkan. Itu mengharuskan kita untuk jujur pada diri sendiri, menghadapi bagian-bagian diri kita yang mungkin telah kita hindari. Tetapi melalui tindakan refleksi diri yang berani inilah, kita mulai melepaskan apa yang tidak lagi bermanfaat bagi kita, memberi ruang bagi sesuatu yang baru untuk muncul. Dan di dalam ruang ini, kita seringkali menemukan tujuan baru, kejelasan yang sebelumnya tidak ada. Kita mulai melihat tantangan yang kita hadapi, bukan sebagai penghalang jalan, tetapi sebagai batu loncatan yang membawa kita menuju panggilan sejati kita. Mungkin kamu selalu bermimpi untuk mengejar hasrat kreatif, tetapi rasa takut dan keraguan diri menghalangimu. Atau mungkin periode tekanan ini telah memicu keinginan dalam dirimu untuk membuat perbedaan di dunia, untuk berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Apapun itu, percayalah bahwa alam semesta memiliki rencana untukmu, bahkan ketika kamu tidak dapat melihatnya. Terimalah tantangan, karena tantangan itu membimbingmu menuju kebaikan tertinggimu. Dan ingat, perjalanan penemuan jati diri sedang berlangsung. Akan ada liku-liku, momen keraguan dan ketidakpastian. Tetapi melalui perjalanan inilah, kamu akan mengungkap potensi sejatimu, dan melangkah menuju kehidupan yang dipenuhi dengan tujuan dan makna. Sangat mudah untuk merasa kewalahan ketika menghadapi tekanan hidup, merasa lumpuh oleh beban semuanya. Tetapi bagaimana jika saya beritahu bahwa tindakan sekecil apapun dapat menciptakan efek riak yang mengarah pada perubahan signifikan dalam hidupmu? Mengambil tindakan positif, teman-teman, bukanlah tentang membuat gerakan besar atau mencapai transformasi dalam semalam. Ini tentang mengambil langkah-langkah kecil dan konsisten itu, hari demi hari, yang pada akhirnya menggerakkan kita maju. Anggap saja seperti menanam taman. Kamu tidak akan berharap untuk melihat bunga yang indah dalam semalam. Dibutuhkan waktu, kesabaran, dan perawatan yang konsisten untuk menumbuhkan pertumbuhan. Kamu mulai dengan menyiapkan tanah, menanam benih, menyiraminya secara teratur, dan memberinya sinar matahari. Prinsip yang sama berlaku untuk kehidupan kita. Kita harus memelihara kesejahteraan kita dengan mengambil tindakan kecil dan positif setiap hari. Itu bisa sesederhana memulai harimu dengan beberapa saat refleksi yang tenang, melakukan aktivitas fisik, atau terhubung dengan orang yang dicintai. Mungkin kamu bermaksud untuk memulai jurnal rasa syukur, meluangkan waktu untuk hobi yang kamu sukai, atau sekadar memprioritaskan tidur yang cukup. Tindakan-tindakan tampaknya kecil ini dapat berdampak besar pada kesejahteraan kita secara keseluruhan, meningkatkan suasana hati kita, mengurangi stres, dan meningkatkan ketahanan kita. Ingat, kemajuan tidak selalu linier. Akan ada hari-hari ketika kamu mengambil 2 langkah maju dan 1 langkah mundur. Tetapi kuncinya adalah terus bergerak, terus mengambil tindakan kecil dan positif yang memelihara pikiran, tubuh, dan jiwamu. Seringkali, kita terjebak dalam mentalitas semua atau tidak sama sekali. Percaya bahwa kita perlu membuat perubahan drastis untuk melihat hasilnya. Namun sebenarnya, tindakan kecil dan konsistenlah yang menciptakan perubahan yang langgeng. Ini tentang membuat pilihan sadar setiap hari yang selaras dengan nilai dan tujuan kita. Jangan meremehkan kekuatan langkah kecil, teman-teman. Karena di dalam setiap langkah terdapat potensi transformasi yang luar biasa. Dalam tenunan umat manusia, yang ditenun dengan benang-benang ketahanan, harapan dan semangat yang tak tergoyahkan, kita menemukan kisah-kisah yang menginspirasi kita, mengangkat kita,
dan mengingatkan kita akan sifat gigih jiwa manusia. Kisah-kisah ini, teman-teman, bukanlah sekadar kisah tentang mengatasi kesulitan, tetapi suara harapan yang menerangi jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Pikirkan tentang kisah-kisah yang telah menyentuh hatimu, kisah-kisah yang membuatmu merasa berdaya dan terinspirasi. Mungkin itu adalah kisah tentang seseorang yang mengatasi rintangan luar biasa untuk mencapai impian mereka, atau seseorang yang menghadapi kehilangan yang tak terbayangkan, namun menemukan kekuatan untuk membangun kembali kehidupan mereka. Kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa bahkan di saat-saat tergelap, selalu ada harapan, selalu ada kemungkinan untuk tumbuh dan bertransformasi. Ketika kita mendengar kisah-kisah tentang ketahanan, kita memasuki sumur kolektif kekuatan dan tekad. Kita melihat cerminan diri kita sendiri dalam perjuangan dan kemenangan orang lain, mengingatkan kita bahwa jika mereka dapat mengatasi kesulitan, kita juga bisa. Kisah-kisah ini dapat menjadi pengingat yang kuat bahwa di dalam diri kita masing-masing terdapat semangat yang pantang menyerah, kapasitas untuk ketahanan yang bahkan mungkin tidak kita sadari. Mereka menyalakan percikan api di dalam diri kita, mengingatkan kita bahwa kita juga memiliki kekuatan untuk mengatasi tantangan dan menciptakan kehidupan yang dipenuhi dengan tujuan dan makna. Jadi, kelilingi dirimu dengan kisah-kisah tentang harapan, tentang keberanian, tentang ketekunan. Membaca buku, menonton film dokumenter, mendengarkan podcast, dan terhubung dengan individu yang menginspirasimu. Biarkan kisah mereka menjadi sumber kekuatan dan motivasi saat kamu menavigasi perjalananmu sendiri. Ingat, setiap tantangan yang kita atasi, setiap rintangan yang kita lalui, memiliki potensi untuk menginspirasi orang lain. Kisahmu, tidak peduli seberapa besar atau kecil, memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain. Jadi rangkulah perjalananmu, bagikan kisahmu, dan biarkan cahayamu bersinar terang, menerangi jalan bagi orang lain untuk diikuti. Dalam pusaran kehidupan, mudah untuk terjebak dalam mengejar kebahagiaan, untuk terus-menerus berjuang untuk apa yang berikutnya, selalu melihat ke masa depan. Tetapi bagaimana jika kepuasan sejati tidak terletak pada tujuan yang jauh, tetapi pada saat ini, dalam tindakan penghargaan yang sederhana namun mendalam? Rasa syukur, teman-teman, menjadi lensa kita, mengalihkan fokus kita dari apa yang kurang menjadi kelimpahan yang sudah ada di sekitar kita. Ini tentang menemukan kegembiraan dalam momen sehari-hari, menghargai hal-hal kecil yang seringkali luput dari perhatian. Ketika kita menumbuhkan hati yang dipenuhi dengan rasa syukur, kita mulai melihat dunia melalui lensa yang berbeda. Kita melihat keindahan dalam hal-hal biasa, hangatnya sinar matahari di kulit kita, suara tawa yang memenuhi ruangan, aroma masakan rumahan yang menenangkan. Rasa syukur tidak menghapus masalah kita, atau mengurangi rasa sakit yang mungkin kita alami. Tetapi itu memungkinkan kita untuk mengubah perspektif kita, untuk menemukan momen-momen kegembiraan, bahkan di tengah kegelapan. Ini tentang menyadari bahwa bahkan di tengah tantangan, masih banyak yang patut disyukuri. Mungkin itu adalah dukungan dari orang yang dicintai, atap di atas kepala kita, atau sekadar karunia hari lain. Ketika kita fokus pada apa yang kita syukuri, kita mulai menarik lebih banyak hal positif ke dalam hidup kita. Kita membuka diri terhadap dunia yang penuh dengan kelimpahan dan kegembiraan yang selalu ada, menunggu untuk diakui. Jadi, bagaimana kita menumbuhkan lebih banyak rasa syukur dalam hidup kita? Itu dimulai dengan upaya sadar untuk memperhatikan dan menghargai hal-hal baik. Mulailah jurnal rasa syukur. Ucapkan terima kasih atas hal-hal besar dan kecil yang membawa kegembiraan dalam hidupmu. Ungkapkan rasa terima kasihmu kepada orang lain, beritahu mereka betapa berartinya mereka bagimu. Dan yang terpenting, hadirlah. Nikmati kesenangan sederhana, libatkan diri sepenuhnya dalam pengalamanmu, dan hargai karunia saat ini. Karena pada saat-saat ini, ketika kita sepenuhnya hadir dan dipenuhi dengan rasa syukur, kita benar-benar mengalami kekayaan dan keindahan hidup.
saat kita mencapai akhir perjalanan kita bersama. Saya ingin kamu mengingat ini. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan, lebih tangguh dari yang dapat kamu bayangkan. Hidup pasti akan memberimu tantangan, saat-saat yang menguji semangatmu dan membuatmu mempertanyakan jalanmu. Tetapi pada saat-saat itulah, ketika kamu menggali lebih dalam, memanfaatkan kekuatan batinmu, dan merangkul pelajaran yang diberikan kehidupan, kamu menemukan potensi sejatimu. Ingat, mencari dukungan bukanlah tanda kelemahan, tetapi bukti kemanusiaanmu. Rangkullah komunitasmu, bersandarlah pada orang-orang yang mencintaimu, dan jangan pernah meremehkan kekuatan koneksi manusia. Dan melalui semua itu, berpeganglah pada harapan. Berharap untuk hari esok yang lebih cerah, berharap untuk masa depan yang dipenuhi dengan tujuan dan makna. Dan yang terpenting, berharap pada diri sendiri dan kemampuanmu untuk mengatasi rintangan apapun yang diberikan kehidupan. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kita semua bersama-sama dalam hal ini. Dan bersama-sama kita akan menemukan jalan kita melalui kegelapan dan muncul lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh dari sebelumnya.